Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana yad'u sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Faqala lahu qail, "Ma akthara ma tasta'idhu ya Rasulullah minal maghram?" Qala inna ar-rajula idza gurima haddatha wa fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Nabi SAW sering kali dalam sholatnya sebelum salam selalu menitipkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang atau terlilit utang. Lalu ada yang berkata kepada beliau, kenapa anda sering sekali, atau Aisyah berkata, Ummul Mukminin, ya, beliau mengatakan, kenapa anda banyak sekali berdoa tentang berlindung dari utang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jika orang berhutang, ya, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta, dan jika dia berjanji dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397. Artinya kalau betul-betul bukan darurat, tidak usah utang, karena akan membuka pintu-pintu, dan ini salah satu sifatnya orang munafik, ya. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang, dan utang sendiri dapat mengantar pada dusta. Syarah Ibnu Battal disebutkan di 12 halaman 37. Ya. Adapun utang Nabi SAW yang beliau berlindung darinya ada 3 bentuk utang. Yang pertama, utang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi utang tersebut. Dia utang untuk berzina, minum khamar, ini jelas mutlak. Tidak boleh berutang. Nabi SAW berlindung. Ya. Kemudian yang kedua, berutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya. Ya. Lebih baik dia minta bantuan, tidak usah utang. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu, dia tidak bisa makan, dia bilang bantu saya. Jangan dia utang karena dia tidak tahu bayar. Dia tidak tahu sumbernya. Ya, yang boleh orang utang kalau dia tahu ada sumbernya. Misalnya dia mau akikahin anaknya, kebetulan anaknya lahir di pertengahan bulan, dia tahu di akhir bulan dia akan terima gaji dan mampu untuk membayar daging atau kambing akikah yang disembelih, maka dia utang sama temannya, dia tulis surat kalau dia utang dan akan dipotong dari gajinya pada akhir bulan ini misalnya. Nah itu berbeda gitu kan. Kemudian yang ketiga, berutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Orang-orang semacam inilah yang apabila berhutang lalu berjanji ingin melunasinya, namun dia mengingkari janji tersebut. Dan orang semacam ini yang ketika berkata akan berdusta. Otomatis itu. Ya. Jadi utang boleh, tapi pada saat memang butuh sekali dan terdesak. Ya. Lalu kemudian dia tahu sumber dia mengembalikannya. Kemudian yang kedua adalah dia niat untuk membayarnya. Ya. Dia niat untuk membayarnya supaya dia tidak ada masalah di situ nanti. Karena dalam hadis tadi kan siapa yang niat ingin membayar maka Allah akan memudahkan dia membayarnya, gitu kan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid di halaman 57, dia mengatakan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Nah, dibenci sama orang. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa hidup tanpa utang? Bisa. Anda pertama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Anda ingat hadis Nabi SAW, hadis sahih, ya, riwayat Bukhari, seingat saya hadis ini riwayat Bukhari. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, kembali sore hari sudah dalam kondisi kenyang. Burung saja Allah kasih rezeki, apalagi kita. Ya. Jadi jangan terbelenggu, karena saya lihat ada banyak generasi muda muslim sekarang ini, mereka selalu berpikir, tidak mungkin kita bisa berkembang besar menjadi seorang pengusaha dan segala macam, kecuali harus utang. Ada seorang ikhwah pernah di sebelah saya itu membaca buku tentang seorang pengusaha dari Jepang atau dari Korea, ya, seingat saya dari Jepang. Kemudian dalam bukunya itu dia mengatakan, Anda tidak akan mungkin kaya, seingat saya gitu ya, Anda tidak mungkin kaya, kecuali Anda harus membuka pintu utang. Maka dia dengan semangat, sempat di sebelah saya dia ngomong, oh kalau gitu kita nggak boleh, takut untuk berutang. Terus saya luruskan gitu kan tentang masalah itu. Itu pemikiran orang-orang non-muslim, kapitalis. Makanya mereka selalu berpikir memulai utang. Dan utang ini tidak harus dari sumber yang halal. Dari uang riba, dari segala macam terserah gitu. Nah, ini
masalah ya dalam Islam. Tidak boleh. Kalau Anda betul-betul tidak mampu, jangan berutang. Minta bantuan tidak masalah. Karena boleh membuka pintu, minta bantuan kalau memang Anda tidak mampu. Anda tidak bisa lagi, mau dari mana? Anak sakit, kita mau makan nggak bisa, apalah kebutuhan mendesak memang nggak bisa. Gitu. Minta bantu. Tawarkan kepada mereka supaya dapat pahala. Dan ini Nabi SAW berlindung padanya, maka oleh karena itu kita juga usahakan selalu berlindung dengan doa ini ya.